الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi ini untuk sesi yang kesekian. Kita bisa belajar bareng dan mudah-mudahan Anda tidak bosan dengan saya. Karena berkali-kali kita sudah sering ketemu ya. Ada yang sudah ikut sanlat 5 kali? 5 kali ikut ada? 5 kali, 4 kali, Masya Allah. 3 kali? Gimana Pak? Suaranya tidak terdengar. Suaranya kurang jelas. Bismillah. Jelas? Kurang jelas? Coba yang sudah pernah ikut 5 kali ada? 5 kali. 4 kali? Subhanallah. Yang 3 kali? Ini berarti reuni. Ada yang peserta abadi juga ya? Jadi materinya diulang-ulang apa enggak bosan kayak gini? Enggak? Enggak, Masya Allah. Yang bikin enggak bosan itu materinya atau panitianya? Hah? Materinya, Alhamdulillah. Dan panitianya ya. Mungkin kalau saya bosan enggak masalah. Tayyib, kita mau belajar tentang bagaimana cara menggapai khusyuk dalam sholat. Karena biasanya semua orang tentu menghendaki gimana caranya biar dia bisa lebih maksimal dan khusyuk dalam sholat. Sebelumnya saya mau tanya, semua sudah sholat subuh ya? Yakin nggak sholat subuhnya diterima? Coba yang yakin sholat subuhnya diterima angkat tangan. Boleh pulang duluan. Yakin diterima? Yakin. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masalah amal kita diterima atau tidak, itu rahasia Allah, sehingga manusia hanya bisa berharap, berdoa, semoga amalnya diterima. Kalau yakin, kita enggak punya bukti. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, pada waktu beliau membangun Ka'bah, beliau banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai ada seorang ulama yang bernama Wuhaib Ibnul Warad pernah mengatakan, ketika beliau membaca ayat ini, beliau nangis. Lalu mengatakan, Ya Khalilar Rahman, tarfa'u baitar Rahman, wa anta musyfikun alla yaqbalallahu mink. Wahai Khalilur Rahman, engkau meninggikan bangunan Ar-Rahman, rumah Ar-Rahman, Ka'bah, dalam keadaan engkau takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalmu. Padahal ikhlas kita dengan ikhlas Ibrahim lebih tinggi mana? Lebih tinggi ikhlasnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena kita tidak bisa memastikan, sebab kita enggak punya bukti apakah amal kita diterima atau tidak, maka dukung setiap amal saleh yang sudah kita kerjakan dengan doa. Doa isinya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma taqabbal minna, atau Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sehingga kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga amal yang kita kerjakan baik sepanjang bulan Ramadan
atau di hari-hari yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antara konsekuensi ketika amal itu diterima ada hasil apa? Pahala. Ada hasil pahala. Seorang hamba akan diberi pahala oleh Allah ketika amalnya diterima oleh Allah. Bagaimana dengan pahala salat yang didapatkan oleh seorang hamba? Karena kualitas salat dari seorang hamba itu bertingkat. Ada yang kualitasnya 50%, ada yang kualitasnya 40%, sekian persen, sesuai dengan tingkatan kekhusyuannya. Maka sang hamba mereka mendapatkan pahala tidak 100%, sesuai dengan tingkat khusyuknya. Dari situlah Nabi SAW pernah bersabda, wa innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha au khumusuha au sudusuha au subu'uha au thumunuha au usyruha. Ada hamba yang dia selesai salat namun pahala yang dia dapatkan hanya setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlima, seper, dan Nabi SAW menyebutkan angka yang terakhir 1/10-nya. Bisa jadi kita cuma dapat 1/100, mungkin ada yang dapat 1/1000, ada yang dapat wallahu alam. Tergantung dari tingkatan kualitas salat. Makanya jangan remehkan kualitas salat, sebab itu yang menentukan sejauh mana pahala yang didapatkan oleh hamba. Salat karo ngantuk gitu. Sehingga putus nyambung, kadang merem, kadang melek, merem melek, ngeten nggih? Wonten ganjarannya mboten ngeten niku? Ada pahalanya enggak? Hah? Sudah berusaha ya? Sudah berusaha. Yang subuh tadi ngantuk ada enggak? Semua ngantuk, Masya Allah. Bangun jam berapa Pak? 2:30. Subhanallah. Itulah pesantren ya. Jadi kita ketika sholat mungkin tidak semuanya bisa khusyuk. Ada yang khusyuk 50%. Ada yang khusyuk 40%. Ada yang khusyuk 30%. Nyun sewu, ada yang sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam sing dipikir mau ngentut. Nah ngentut. Ada kayak gitu Pak. Masing-masing orang berpikir dengan aneka ragam ketika dia sholat. Karena itu Nabi SAW menyebutkan orang selesai sholat sementara yang dia dapatkan hanya setengahnya, sepertiganya, sepersekian, sesuai dengan kualitas sholatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ma kana li 'abdi min salatihi illa ma aqala minha." Seorang hamba mendapatkan pahala dari salatnya sesuai dengan apa yang dia pikirkan dalam salatnya. Sehingga kalau dia mikirnya macam-macam, maka bisa jadi pahalanya tinggal sedikit sekali. Baik. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, belajar khusyuk itu sama dengan belajar apa yang harus kita pikirkan dalam salat. Belajar khusyuk sama dengan belajar batin ini harus berada di mana ketika kita sholat. Orang Indonesia kalau sholat fisiknya itu diam, tenang. Allahu Akbar, meneng, anteng, tidak banyak gerak. Itu fisiknya. Tapi mungkin hati nih, ana sing wis tekan pawon. Ada yang sudah sampai di lapangan, ada yang sudah sampai di tempat kerja. Bariki pit-pitan. Sehingga di hatinya sudah keluar kata sepeda, di hatinya sudah keluar kata pasar, sudah berangkat ke sana, sudah berangkat ke sini. Hatinya lari-lari kemana-mana. Berarti dia ketika sholat, hatinya tidak bersatu dengan fisiknya. Baru takbiratul ihram, ini sudah lari kemana-mana. Makanya sebenarnya yang lebih sulit mana Pak? Membuat fisik tenang atau hati tenang?
Yang mana? Membuat hati tenang itu yang lebih sulit. Sehingga butuh latihan. Apalagi nyuwun sewu ya, bagi orang yang belum terbiasa sholat lama. Kalau sholat selalu cepat, imamnya lama dikit protes. Karena dia merasa saya punya kesibukan. Lah apa wong sholat itu pengangguran? Sehingga seolah-olah sholat itu dianggap sebagai penghalang aneka kesibukan. Sampai ketika sedang sholat sudah menyusun agenda. Bariki aku arep wong apa ya? 1, 2, 3. Habis ini saya akan ini ya, saya akan ini, saya akan ini. Leres Pak, ngeten niku. Jenengan nggih ngeten niku. Sami Pak ya. Itulah pengalaman kita semuanya. Sehingga setan menggoda manusia ketika seorang hamba itu sholat untuk diingatkan dengan aneka kegiatan yang akan dia lakukan setelah sholat. Habis sholat akan ini, akan ini, akan ini. Itu rencananya ketika dia sedang sholat. Begitu rampung sholat, geletak turu. Subhanallah. Baik, sekarang kita akan fokus pada masalah belajar sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali terlebih dahulu dari penjelasan mengenai makna khusyuk. Penjelasan mengenai makna khusyuk. Khusyuk secara makna bahasa artinya tenang. Khudu, nunduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa." Besok di hari kiamat, ini kalau pakai iPad coba disambungkan dengan wifi sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khasha'atil aswatu lirrahman." Semua suara akan tunduk di hadapan Ar-Rahman. Fala tasma'u illa hamsa. Maka tidak terdengar kecuali suara bisik-bisik saja. Seperti tadi ya. Ini jumlahnya berapa, Pak? 205. Begitu saya masuk berisiknya, Masya Allah. Baru 205. Sudah? Coba bayangin kalau pesertanya 2000 gitu kirim. Lebih berisik. Apa yang bisa Bapak Ibu bayangkan kalau di satu lapangan besar berkumpul 100.000 orang? Akan lebih sulit dibuat tenang. Sekarang bayangin, dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpul jadi satu. Jin yang pertama sampai jin yang terakhir kumpul jadi satu. Besok di padang mahsyar. Kira-kira padang mahsyar itu berisik atau tidak, Pak? Hah? Mulai dari makhluk pertama sampai makhluk yang terakhir. Coba ini saya tampilkan ayatnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang bagaimana kondisi hamba besok di hari kiamat. Allah mengatakan wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Coba tampilkan share screen. Di surat Thaha ayat 108. Sudah? Mohon sabar ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khasha'atil aswatu lirrahman. Semua suara ternyata di hari kiamat itu tenang dan tunduk. Fala tasma'u illa hamsa, dan kamu tidak akan mendengar kecuali suara bisik-bisik. Mungkin karena gesekan gerakan kaki ketika mereka bergerak. Itu terjadi di padang mahsyar ketika semua manusia dikumpulkan, semua jin dikumpulkan di satu tempat yang sama. Ternyata suasananya tidak lebih ramai dibandingkan peserta sanlat lansia. Baik. Nah, disinilah kita bisa melihat
makna dari kata khusyuk. Khusyuk artinya apa? Tenang. Khusyuk secara makna bahasa artinya tenang. Nah, tenang di sini karena apa? Dia nunduk, suaranya nunduk, berarti suaranya khusyuk. Artinya dia nunduk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, khusyuk yang maknanya tenang itu terjadi karena fokus. Karena orangnya fokus. Fokus dengan hal tertentu sehingga membuat dia jadi tenang. Lalu kalau dalam salat khusyuk berarti salat fokus. Terus kalau fokus itu fokus pada apa, Pak? Nah, kita di sini akan jelaskan fokus dalam salat. Anda bisa lihat unsur salat itu ada apa, Pak? Unsur salat ada gerakan, lalu ada bacaan. Inilah unsur salat. Dalam salat itu ada gerakan dan ada bacaan. Ibadah yang isinya gabungan antara gerakan dan bacaan, salah satu contohnya salat. Sebutkan ibadah yang gerakan saja. Ibadah yang bentuknya gerakan saja. Hah? Senam. Apa ada ibadah senam? Bukan ibadah. Ibadah yang tidak punya bacaan khusus itu ada enggak? Hah? Sa'i ada bacaannya. Sedekah, ya. Sedekah. Jadi amal maliyah, amal harta itu sifatnya hanya gerakan. Sedekah, bayar zakat. Jenengan bayar zakat meneng itu sah. Karena tidak ada bacaan khusus. Puasa itu enggak ada bacaan khusus. Sehingga orang puasa dari mulai subuh sampai maghrib kok meneng, sah puasanya. Karena hanya sifatnya mengandalkan fisik, menahan sesuatu atau menahan semua pembatal puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Baik, sebutkan contoh ibadah yang bentuknya bacaan saja. Zikir, baca Quran. Makanya kalau zikir perlu bergerak enggak? Ini. Berzikir itu perlu bergerak enggak? Tidak, karena enggak ada gerakan khusus untuk zikir. Sehingga tidak perlu gedek-gedek. Zikir kok gedek-gedek toh? Kudunya kan manduk-manduk. Sehingga zikir karena tidak perlu bergerak, maka tidak perlu sambil geleng-geleng, tidak perlu sambil goyang-goyang. Sebab zikir itu amal lisan. Beda kalau sholat, gabungan antara gerakan fisik dengan bacaan. Maka untuk ibadah yang sifatnya hanya bacaan, orang tidak perlu melakukan gerakan khusus. Ada berbagai macam sekte ya, yang model zikirnya berbeda-beda. Ono sing zikir karo ngene-ngene, Pak, nggih. Pernah lihat? Sambil manduk-manduk, ya manduk-manduknya kayak rukuk gitu. Ada yang zikir sambil joget-joget, maca sholawat karo joget-joget. Ada yang zikir sambil berputar, nah, dengan menggunakan pakaian khusus, seperti yang terjadi di Turki. Dia berputar-putar, itu sambil zikir itu. Ada yang zikir sambil gedek-gedek, dan seterusnya. Semua itu cara yang tidak benar ketika zikir. Yang benar gimana? Zikir itu yang khusyuk. Tidak harus ada gerakan badan. Sehingga orang zikir atau baca Quran tidak harus ada gerakan, karena ini ibadah khusus bacaan saja. Begitu? Nah, dalam salat gabungan antara gerakan dan bacaan. Karena salat adalah gabungan antara gerakan dan bacaan, maka fokus dalam salat berarti fokus gerakan dan fokus bacaan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang
fokus gerakan. Bagaimana fokus gerakan dalam sholat? Fokus gerakan dalam sholat, di situ ada dua makna. Yang pertama adalah fokus untuk melakukan gerakan yang sesuai panduan. Sesuai panduan dalil. Artinya orangnya mikir bagaimana cara gerakan yang benar. Bagaimana cara bergerak yang benar. Lebih tepatnya melakukan gerakannya. Bagaimana cara melakukan gerakan yang benar di setiap rukun. Di setiap rukun salat. Misal takbiratul ihram itu rukun enggak? Rukun. Ada gerakan apa di situ? Mengangkat tangan. Mengangkat tangannya sunnah. Ucapan takbiratul ihramnya rukun. Cara ngangkat tangan yang benar itu gimana sih, Pak? Terus kita baca dalil. Oh, disebutkan dalam hadis riwayat ini Nabi SAW kalau mengangkat tangan itu setinggi pundak. Kadang beliau mengangkat tangan setinggi telinga. Tangan tidak digenggam menghadap ke arah kiblat. Bukan begini ya. Kadang kan ada yang hadap-hadapan gini, Allahu Akbar. Atau begini, Allahu Akbar. Ini keliru. Harusnya menghadap ke arah apa? Kiblat. Bukan menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah, bukan berhadap-hadapan, tapi menghadap ke arah kiblat. Tidak terlalu renggang jari-jarinya, tidak dirapatkan, biasa saja, tapi tidak digenggam dan tidak nekuk. Namun jarinya lurus ke atas. Allahu Akbar. Bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga, tapi jangan digabungkan. Allahu Akbar. Kayak ngono ya keliru toh Pak. Gantian pundak saja atau telinga saja. Nah, mikir seperti itu satu poin khusyuk. Kita ngertinya dari mana Pak seperti itu Pak? Mocot dalil. Sehingga jenengan melihat berdasarkan panduan yang disebutkan dalam dalil, oh Nabi SAW kalau takbiratul ihram angkat tangannya seperti ini. Aku tak melu. Ngikuti itu berarti mikir untuk mengikuti Nabi SAW. Itu sudah satu gerakan. Sedekap. Sedekap yang benar itu gimana sih Pak? Kok saya lihat ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di bawah pusar, ada yang kadang nggak sedekap. Pernah lihat yang nggak sedekap? Mungkin di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pernah lihat ya? Ada yang nggak sedekap. Ini yang benar yang itu Pak. Sedekap yang benar gimana? Oh Bapak baca dalil. Nabi SAW menyebutkan inna ma'syaral anbiya umiru ayyada'a aymanahum ala syama'ilihim fis salah. Para nabi itu diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika sholat. Artinya sedekap, berarti enggak sedekap keliru itu. Yang benar sedekap. Terus posisinya di mana? Digolai. Wah, ada riwayat yang mengatakan di dada, ada yang mengatakan tidak ada tempat khusus. Sehingga yang penting sedekap. Maka terjadi khilaf di antara para ulama tentang posisi tangan ketika sedekap. Ada yang mengatakan sedekap itu dilakukan di nahar. Nahar itu daerah mana? Daerah kalung ini namanya nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan lakukanlah sedekap di nahar. Itu tafsir sebagian orang. Tapi ini tafsir yang lemah, sehingga sedekapnya gini kalau salat. Namun ini tafsir yang lemah. Ada riwayat yang menyebutkan dada. Sebagian menilai itu hasan, sehingga sedekap di dada. Dada itu berarti di atas perut. Ada yang mengatakan enggak ada tempat khusus, maka mau di dada boleh, di perut boleh, di atas pusar, di bawah pusar boleh. Intinya dalam hal ini ada khilaf. Baik,
Mikir kayak gitu juga satu poin khusyuk. Mikir seperti itu sudah satu poin khusyuk. Ruku Allahu Akbar, piye to Pak carane ruku? Tangannya ada di mana tangan kalau ruku? Tangan ada di mana kalau ruku? Di lutut atau di paha atau di betis? Banyak orang yang ngerukuk tangannya di betis. Jadi nunduknya kelebihan. Ada yang tangannya di paha sehingga rodok ndongak. Yang benar di mana? Di lutut. Dan ada dua cara meletakkan tangan di lutut ketika rukuk. Baik, boleh saya praktekkan? Nah, bismillah. Enggak kelihatan. Sebelah sana. Di atas meja enggak boleh kan? Sebentar dulu ya, jangan dikomentari dulu. Saya cuma cerita dulu ya. Jadi ruku dengan menaruh kedua tangan di antara dua lutut tadi itu disebut tatbik. Disebut apa? Gerakan tatbik. Dan gerakan tatbik ini dulu pernah diajarkan Nabi SAW, tapi kemudian diganti, mansuh. Sehingga gerakan yang beliau tinggalkan sampai beliau wafat adalah telapak tangan ditaruh di lutut. Meskipun ada sebagian sahabat yang masih mempraktekkan gerakan tatbik. Dalam sebagian riwayat Ibnu Mas'ud itu masih mempraktekkan gerakan tatbik. Dan orang dulu pakaiannya itu seperti orang pakaian ihram, Pak. Bawahannya itu kain yang dibalutkan sehingga kalau melakukan gerakan tatbik bisa. Tapi kalau Bapak pakai celana ya raisa, okay? Sehingga bisanya hanya yang pakai sarung, pakai jubah itu bisa. Tapi gerakan ini apa tadi? Mansuh, sudah tidak lagi berlaku. Yang berlaku adalah telapak tangan ditaruh di lutut. Sudah? Gimana Pak telapak tangan ditaruh di lutut? Tangannya mencengkram, tidak dirapatkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja asabi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau rukuk itu jari-jari beliau dibentangkan. Wa idza sajada dhamma, tapi kalau sujud jarinya dirapatkan. Jadi kalau sujud tangan ditaruh di lantai, jarinya dalam posisi dirapatkan. Kalau rukuk tangan ditaruh di lutut, jarinya direnggangkan seperti ini. Baik. Nah, mikir-mikir ini berarti mikir fokus untuk melakukan gerakan sesuai panduan dalil. Mikir bagaimana cara melakukan gerakan yang benar di setiap rukun dalam sholat. Dan itu termasuk di antara bentuk khusyuk dalam masalah gerakan. Tidak? Terus taunya di mana Pak? Ya moco buku nopo? Ada buku yang mungkin bisa jadikan panduan. Satu buku tafsir sholat, insya Allah di situ kami sebutkan dengan rinci dan cukup mudah. Kalau misalnya Bapak ingin belajar berdasarkan riwayat, bisa pakai buku Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bagi mereka yang ingin tahu gerakan-gerakan ini, dia harus membaca dalil yang ada. Begitu ya. Pengaruhnya begini,
Kalau jenengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya cinta Rasul enggak? Baik, semuanya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita punya semangat untuk meniru beliau. Wong seneng niku mesti melu sing disenengi. Nek wong wis duwe seneng mesti melu sing disenengi. Sehingga siapa yang menjadi figur dan tokoh yang kamu cintai? Rasulullah SAW. Aku tak melu Nabi SAW. Remaja itu kalau sudah seneng sama pemain bola, sampai potongan rambutnya, nganggo kaos, itu sesuai dengan idolanya. Ya, maka kalau kita mengidolakan Rasulullah SAW, kita harusnya meniru beliau SAW, terutama dalam masalah ibadah. Baik. Karena itulah ketika Bapak Ibu membaca dalil tentang masalah sholat dengan rinci, seperti ini ada dalilnya, seperti ini ada dalilnya. Nanti salah satu di antara efeknya adalah jadi senang sholat. Jadi senang sholat. Karena ketika sholat itu bisa merasakan nikmatnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Sehingga di sini ya, fokus untuk melakukan gerakan sesuai panduan. Di sini nanti akan bisa merasakan nikmatnya mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang akan bisa merasakan nikmatnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia mengikuti idolanya, orang yang dia cintai. Baik. Selanjutnya, fokus gerakan yang kedua, maknanya adalah memikirkan makna dan renungan dari gerakan. Makna dan renungan dari gerakan. Misalnya, saat sholat kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat. Maka Anda merenung, nanti saya akan berdiri di hadapan Allah besok di hari kiamat. Dan Allah akan bertanya, meminta pertanggungjawabkan atas perbuatanku. Kemudian ketika ruku, kita berpikir, kita merenung. Besok kita akan diperintahkan untuk ruku dan kita bisa ruku. Tapi ada yang mau ruku dia nggak bisa. Karena besok di hari kiamat jamaah, punggung hamba yang sekarang bisa ditekuk ya. Punggung kita bisa ditekuk nggak Pak? Sekarang bisa ditekuk. Besok di hari kiamat ada orang yang tulang punggungnya dijadikan satu, menyatu dari atas sampai bawah, sehingga nggak bisa ditekuk. Kenapa? Karena mereka dulu ketika mereka dulu di dunia tidak mau sujud kepada Allah dengan ikhlas, maka di hari kiamat dia tidak bisa sujud kepada Allah. Orang-orang kafir dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahumur ka'u la yarka'un. Ketika diperintahkan kepada mereka rukuklah kalian, mereka enggak mau rukuk. Tapi orang mukmin mau rukuk. Sehingga saat rukuk kita merenungkan, wong kafir enggak mau rukuk, aku mau rukuk. Mudah-mudahan rukuk kita menyelamatkan kita di akhirat. Nah, renungan-renungan seperti itu bisa dilakukan ketika kita melakukan gerakan-gerakan dalam sholat. Kenapa saya sedekap ketika sholat? Biar anteng, tanganmu tidak banyak gerakan. Maka kalau sholat, nyun sewu nggih, jangan cetak-cetik, membunyikan jari. Sholat kok cetik, iki masya Allah. Sudah, kalau mau seperti itu nanti. Tapi gatel ya Pak, nek gak kaya ngono. Itu kebiasaan buruk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah di samping beliau ada orang seperti itu, kretek. Jadi tangannya dikeretak-keretak gini.
Selesai sholat diseneni kalau Ibnu Abbas. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kau main-main seperti ini. Enggak sopan ya. Sehingga orang ketika sholat, ketika berdiri kenapa dia sedekap? Agar bisa lebih anteng di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini fokus memikirkan gerakan. Jadi ada dua tugas fokus memikirkan gerakan. Yang pertama adalah fokus untuk melakukan gerakan sesuai panduan dalil. Yang kedua adalah memikirkan makna dan renungan dari setiap gerakan. Anda sujud misalnya. Renungan apa yang bisa kita hadirkan ketika sujud, Pak? Sujud itu gerakan salat di mana muka kita sejajar dengan kaki. Nggih. Wajah kita sejajar dengan kaki. Tidak ada gerakan di mana wajah kita sejajar dengan kaki kecuali ketika sujud. Maka dalam kondisi seperti itulah kita membaca doa. Doa dalam sujud apa, Pak? Apa doa sujud? Subhana. Saya kasih contoh di sini ya. Contoh gerakan sujud. Dalam gerakan sujud itu yang terjadi adalah wajah sejajar dengan apa? Kaki. Di saat itulah kita sedang berada dalam kondisi puncak menghinakan diri di hadapan Allah. Wajah sejajar dengan kaki, padahal wajah itu organ yang paling mulia. Maka kita sedang merendahkan diri, berada di puncak merendahkan diri di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Hamba adalah makhluk yang hina di hadapanmu, rendah di hadapanmu ya Allah. Aku taruh wajahku sejajar dengan kakiku untuk bersujud kepadamu. Maka di saat itulah kita membaca doa untuk meninggikan Allah. Sehingga doanya pujian yang isinya meninggikan Allah. Maka kita membaca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku, dialah zat yang maha tinggi. Jadi di saat kita merendah di hadapan Allah, kita mengatakan Allah maha tinggi. Hamba nunduk sambil memuji ketinggian Tuhannya Azza wa Jalla. Baik. Coba share screen-nya ditampilkan. Sebentar, ada sedikit errornya. Tapi insya Allah Anda sudah hafal ya. Maka kenapa dalam sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la? Karena kita sedang meninggikan Allah di saat kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita beralih kepada fokus dalam masalah bacaan. Fokus masalah gerakan kan sudah ya, Pak? Sekarang kita beralih ke fokus bacaan. Fokus bacaan. Fokus bacaan itu ada dua. Yang pertama adalah fokus untuk membaca bacaan yang sesuai panduan. Yang sesuai panduan. Dalil. Sehingga orang itu berpikir bagaimana bacaan yang benar di masing-masing rukun. Dia berpikir bagaimana bacaan yang benar di masing-masing rukun dalam salat. Sehingga misalnya mau ruku Allahu Akbar,
Dia mikir, apa bacaan yang benar ketika rukuk? Oh, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Maka mikir itu termasuk di antara khusyuk dalam salat. Dia mikir bacaan yang benar ketika salat. Terlebih lagi jamaah, ketika Anda hafal lebih dari satu jenis doa. Terlebih kalau hafal lebih dari satu jenis doa. Misal, doa ruku jenengan hafal 4 versi. Subhana rabbiyal azim, subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Terus apa lagi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka saat Bapak Ibu ruku, milih dulu doa mana yang harus saya baca. Nah, milih ini menyebabkan Anda tidak otomatis. Tidak otomatis. Maksudnya tidak otomatis gimana Pak? Orang kalau apal mong siji, Allahu Akbar ruku, subhanallah. Kenapa cepat seperti itu? Otomatis. Sing dihafal mong siji. Sehingga hafal lebih dari satu jenis doa ini menghindari bacaan yang terucap secara otomatis. Coba akan terhindar dari bacaan yang terucap secara otomatis. Sebab jenengan mikir dulu. Bapak Ibu mikir dulu, mau bacaan apa yang dipilih? Oh, saya mau milih bacaan yang ini, saya mau milih bacaan ini. Mikir itu akan menyebabkan Anda bisa lebih khusyuk dalam salat. Insya Allah paham ya? Jelas insya Allah? Alhamdulillah. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang khusyuk dalam salat, salah satu di antara cara yang harus dia lakukan adalah perbanyak hafalan doa-doa. Okay. Baik, doa sujud. Bapak hafal berapa? Subhana rabbiyal a'la, hafal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, hafal. Yang merem hafal. Subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh, hafal. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, OTW, dalam proses dihafalkan. Alhamdulillah. Nanti jenengan kalau semakin banyak hafalan-hafalan doa, salatnya akan lebih bisa serius. Sehingga di sini saya baca ini, di sini saya baca ini. Mikir dulu itu termasuk apa? Khusyuk dalam salat. Makanya kita bersyukur Allah memberikan kita pendidikan salat dan ada variasinya. Dalam sujud ada sekian versi doa. Dalam ruku ada sekian variasi doa. Itu akan membuat diri kita jadi bisa semakin khusyuk dalam salat. Berikutnya, yang kedua adalah fokus. Kalau tadi kan fokus untuk bacaan, fokus merenungkan makna bacaan. Nah, ini lebih sulit lagi nih, karena kita perlu merenungkan artinya. Nek ora ngerti artine pripun, Pak? Ya sinau bahasa Arab. Wis tuwa kaya ngene kon sinau bahasa Arab. Ora nyandak umure. Misalnya ya, sehingga dia putus asa. Kayaknya saya enggak sanggup kalau disuruh sinau bahasa Arab. Tapi kan kita perlu merenungkan makna bacaan sebisanya. Misalnya jenengan maca Al-Fatihah, lalu jenengan merenungkan bacaan
Al-Fatihah. Merenungkan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Merenungkan apa ya Pak? Lah yang jenengan pahami apa dari kalimat itu? Ya ini artinya insya Allah paham. Coba bayangin. Dalam surat Al-Fatihah Allah memperkenalkan dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan seluruh alam. Lalu bagaimana cara Allah dalam mengatur alam ini? Rabb alam semesta, Dia yang mengatur, Dia yang menciptakan. Bagaimana cara Allah mengatur alam ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di lanjutan ayat, Ar-Rahmanir Rahim. Dialah zat yang Maha Pengasih Penyayang. Dalam mengatur alam ini Allah atur dengan penuh kasih sayang. Bukan dengan diktator, kemudian pemaksaan, kemudian kekerasan, bukan, tapi dengan penuh kasih sayang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatur alam ini penuh dengan nuansa kasih sayang. Makanya coba Bapak Ibu perhatikan ya. Ya, fokus dulu ya. Kalau terlalu fokus merem ya. Jadi dalam menggambarkan Tuhan, antara ajaran tauhid dengan ajaran syirik itu jauh berbeda. Dalam ajaran kesyirikan, Tuhan itu digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Penampilannya menakutkan, penampilannya medeni. Tujuannya apa? Biar orang itu takut. Nek awakmu macam-macam loh. Deloken Tuhanmu kaya ngono, kowe kok dicaplok karo Tuhanmu. Itu cara orang musyrik dalam memvisualisasikan, membayangkan Tuhan. Makanya Anda lihat, ada enggak berhala yang ganteng, cakep itu ada enggak? Ada? Berhala kok cakep itu ada enggak Pak? Berhala kan kadang kepala singa, kepala buaya, kepala kerbau, kepala elang, ular, dan seterusnya. Binatang-binatang itu. Kadang ular karo burung. Iki piye to sing gambar. Maka orang menggambarkan berhala itu dengan sesuatu yang menakutkan. Sebelum masuk ke tempat ibadah, di depan sudah ada 2 patung gupolo. Nggawa pentung buto, cakil gitu. Apa penampilan patung gupolo itu apa, Pak? Coba kita cari di internet, patung gupolo. Oh, barangkali orang Jakarta gak ngerti ya. Patung gupolo itu kayak apa sih Pak? Nah, ini patung gupolo. Oh, kayak ini. Gini ya penampilannya ya. Ini ditaruh di mana? Ada nggak masjid di Jakarta yang di depannya ada kayak gini? Masjid di Surabaya ada kayak gini? Di Jogja ada? Nggak ada. Nggak ada masjid yang di depan pintu gerbangnya kayak patung gupolo loro. Coba, ini urip ini dadi kaya apa Pak? Go pentung, bertaring, awake gede, nggih, ora kelamben. Dibuat suasana serba menakutkan. Ada kalau nggak salah dosen saya dari Malaysia waktu itu. Jadi beliau melihat di Indonesia yang penuh dengan patung-patung itu. Salah satunya adalah patung seperti ini, patung gupolo. Mereka itu menggambarkan Tuhan sebagai sesuatu yang menakutkan. Padahal kaum muslimin dijelaskan oleh Allah, Tuhan itu zat yang maha kasih sayang, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Halim, zat yang maha lembut, Al-Ghafur yang maha pengampun. Sehingga hamba tidak dibuat takut dalam arti Tuhan itu nyerem, medeni tidak. Tapi hamba diarahkan, Tuhanmu itu penuh dengan kasih sayang. Nah, kurang lebih seperti itu contoh renungan Al-Fatihah
yang bisa kita lakukan. Kemudian kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Jika engkau ya Allah tidak menolongku, mana mungkin aku bisa melakukan ibadah ini. Maka aku tidak bisa melakukannya karena kehebatanku, karena kemampuanku, tapi murni karena pertolonganmu. Maka sang hamba tidak akan ujub ketika ibadah, karena dia sadar ibadah itu murni karena siapa? Pertolongan Allah. Termasuk juga ketika dia membaca ayat-ayat yang lain, Masya Allah, di saat itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Anda akan bisa merasakan lebih khusyuk ketika sholat. Sebab kalimat-kalimatnya sambil kita renungkan. Sampai ada sebagian di antara orang saleh ketika qiyamul lail, takbiratul ihram, berhenti di surat Al-Fatihah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambil nangis diulang terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari mulai tahajud rakaat pertama sampai subuh durung rukuk. Hanya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hanya fokus di satu ayat itu sambil nangis. Karena dia merasakan betapa nikmatnya ibadah yang itu murni karena anugerah dari Allah. Allah telah menolongku untuk bisa melakukannya. Sementara aku mungkin banyak melakukan kesalahan dengan ujub saat ibadah. Maka dia renungkan itu sampai membuat dia bisa nangis ketika ibadah. Baik. Kemudian ketika rukuk juga sama. Membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Kita menunduk di hadapan Allah. Dan di saat itu kita mengagungkan Allah. Maha suci Rabbku yang maha agung. Maha suci Rabbku yang maha agung. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Baik. Padahal kita tidak boleh rukuk kepada makhluk. Makanya kalau saling ketemu, rukuk-rukuk seperti ini tidak boleh. Seperti orang Jepang kan rukuk ya. Kaum muslimin tidak boleh seperti itu. Cukup salaman ketika ketemu sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, cium tangannya. Tapi tidak boleh sambil rukuk. Jadi jangan rukuk. Sebab rukuk itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sujud juga boleh khusus untuk Allah. Baik. Nah, kalau kita sudah bisa merenungkan dua hal ini, merenungkan gerakan dan merenungkan bacaan, terus Bapak lakukan secara bergantian terus seperti itu, insya Allah Anda akan bisa lebih maksimal. Selanjutnya saya ajak Bapak Ibu untuk melihat kondisi berikut. Dalam salat, hakikatnya sang hamba sedang dialog dengan Allah. Dalam salat, hakikatnya kita sedang dialog dengan Allah. Dialog antara hamba, terjadi dialog antara siapa? Hamba dengan Allah. Seperti apa bentuk dialog hamba dengan Allah? Coba kita lihat hadis berikut ini. Sudah dicatat? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni qasamtus salata baini wa baina abdi." Kita baca hadis ini. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Artinya sahih riwayat Muslim. Ada di sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan," siapa yang melakukan salat, "lam yaqra fiha bi ummil Qur'an," sementara dia tidak membaca Ummul Quran. Ummul Quran itu apa? Al-Fatihah. Fahiya khidajun, fahiya khidaj. Maka salatnya buntung alias batal. Ghairu tamamin, tidak lengkap. Qila li Abi Hurairah,
Kemudian ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, "Inna nakunu wara'al imam." Kalau kita di belakang imam gimana? Faqala, kata Abu Hurairah, "Iqra' biha fi nafsik." Kalau di belakang imam kamu baca sendiri-sendiri. Untuk salat sirriyah. Untuk salat yang sir, zuhur, asar, kemudian rakaat ketiga salat maghrib, rakaat 3 dan 4 salat isya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Coba kita perhatikan hadis berikut, tolong yang ngantuk melek sebentar. Nah, sebentar saja ya. Setelah itu jangan tidur enggak apa-apa. Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi bacaan Fatihah dalam salat jadi 2 antara diriku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, ketika sang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala, maka Allah taala merespon, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Hambaku sedang memujiku. Bapak Ibu dalam salat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah taala zat yang maha tinggi akan merespon hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah merespon athna alayya abdi, hambaku mengulang pujiannya. Wa idza qala, dan ketika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala, Allah berfirman majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Sehingga Anda baca apa Allah merespon, Anda baca apa Allah merespon. Terjadi dialog antara Bapak Ibu dengan Allah Ta'ala di saat Anda sedang salat. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika sang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berfirman hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku. Separuh untuk Allah, iyyaka na'budu, itu pengakuan hamba, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, ini yang dimiliki oleh hamba, Allah akan memberikan pertolongan kepada sang hamba. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala, ketika sang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, Allah berfirman hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini hak hambaku dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Coba bayangin, kalau terjadi dialog seperti ini, jenengan dijak ngomong dengan presiden, itu kira-kira gimana Pak? Hah? Orang wani melengos Pak. Orang wani melengos. Tiba-tiba ada panggilan, Bapak diminta untuk menghadap Bapak Gubernur di hotel. Kemudian kita menghadap, terus ngomong langsung dengan Bapak Gubernur. Kira-kira gimana? Orang wani melengos, karena sedang berbicara dengan orang yang dia hormati. Itu baru manusia yang kekuasaannya sangat terbatas. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Makanya saat sholat menghadap Allah, jangan tolah-toleh, jangan guyon. Wah itu cacilik nih kayak mana? Hatinya fokus, jangan hatinya melengos. Badannya mungkin nggak melengos, badannya fokus ke depan, tapi hatinya terbang kemana-mana. Hatinya tidak menghadap Allah, karena hatinya sudah pergi kemana-mana. Nah kita berlatih untuk seperti ini agar bisa lebih khusyuk dalam salat. Wallahu a'lam. Baik, setelah ini boleh tidur. Nah.
Coba Bapak, sekarang jam 6.19. Kita sampai setengah 7 kan? Atau perlu ditambahkan lagi? Sesi tanya jawabnya setelah jam 7. Nah, berarti cukup sampai di sini. Setelah ini ngapain? Coffee break, sarapan. Nanti jam 8. Baik, kita coffee break. Bapak Ibu ambil snack, ya. Balik lagi tanya jawab. Begitu? Jangan pulang ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.